warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrani Putri. Di sini saya akan membahas mengenai pengetahuan umum tentang Australia. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang profil negara Australia. Negara Australia memiliki nama resmi, yaitu Persemakmuran Australia, yang beribu kota di Canberra dengan sistem pemerintahan parlementer. Bentuk dari negara Australia adalah federasi dengan bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negara yaitu Ratu Inggris dengan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Australia adalah sebuah negara federal yang terletak di benua Australia. Secara astronomis, negara Australia berada di antara 9 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 112 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Berbatasan laut dengan Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste di sebelah utaranya, berbatasan laut dengan Selandia Baru di sebelah tenggaranya. Australia juga berbatasan laut dengan Kepulauan Solomon dan Vanuatu di sebelah timur laut. Dari pertama yang akan saya bahas adalah bentuk negara Australia. Federasi Australia disahkan pada tanggal 1 Januari tahun 1901 dengan nama Commonwealth of Australia. Lahirnya Commonwealth of Australia sebagai wadah yang mempersatukan seluruh koloni Inggris di Australia. Setelah 50 tahun lamanya mereka terpecah belah. Pemerintahan federal merupakan pemerintahan nasional Australia, di mana pemerintahan ini menerapkan hukum yang dibuat oleh Parlemen Australia. Australia memiliki bentuk negara federal yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa negara bagian. Setiap negara bagian bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis lainnya. Dia memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial di daratan utama. 6 negara bagian itu yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, Tasmania, dan 2 teritorial di daratan utama yaitu teritorial utama yaitu Darwin dan teritorial ibu kota Australia yaitu Canberra. Pemerintahan lokal dapat membentuk kota. Pemerintahan lokal itu dapat berbentuk kota, dewan kota atau shire yang bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan, jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air dan selokan, pembuangan sampah, hewan peliharaan, hingga fasilitas umum. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Australia adalah monarki konstitusional yang merupakan sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau ratu sebagai kepala negara. Nah, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk gubernur jenderal untuk mewakilinya. Gubernur jenderal memiliki kekuasaan yang luas tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri hampir di semua urusannya. Bentuk monarki konstitusional modern saat ini menggunakan konsep trias politika atau politik 3 serangkai. Hal ini berarti raja atau ratu adalah ketua simbolis cabang eksekutif. Pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia adalah parlementer. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum. Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka juga khas Australia. Nah, Australia menjalankan sistem pemerintahan parlementer dengan 3 tingkatan. Yang pertama itu ada legislatif, Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan. Yang kedua itu ada eksekutif, Dewan Eksekutif Federal yang terdiri dari Gubernur Jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif yaitu Perdana Menteri dan para menterinya. Yang ketiga itu ada yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur Jenderal berdasarkan nasihat dewan. Materi selanjutnya yaitu ibu kota Australia. Canberra adalah ibu kota Australia yang dengan jumlah penduduknya 410.301 jiwa. Nah, Canberra ini adalah kota pedalaman terbesar sekaligus kota terbesar ke-8 di Australia. Daerah tempat berdirinya Canberra dipilih menjadi lokasi ibu kota negara pada tahun 1908 untuk menengahi persaingan antara Sydney dan Melbourne.
Sebagai pusat pemerintahan Australia, Canberra adalah tempat berdirinya Parliamen Paus, kediaman resmi perwakilan kerajaan Britania Raya atau Gubernur Jenderal, Mahkamah Agung, dan berbagai departemen dan lembaga pemerintahan lainnya. Nah, daratan utama Australia adalah pulau terbesar, namun benua terkecil di dunia. Negara ini terbagi menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Yang pertama, New South Wales yang beribu kota di Sydney, Northern Territory yang beribu kota di Darwin, Queensland yang beribu kota Brisbane, South Australia yang beribu kota Adelaide, Tasmania yang beribu kota Hobart, dan Victoria yang beribu kota Melbourne. Bendera Australia adalah sebuah bendera bertempelkan blue ensign, yaitu bidang berwarna biru dengan salib yang berasal dari Union Jack di bagian atas bidang, ikatan bagian, dan bintang bersudut 7 besar berwarna putih yang dikenal sebagai bintang persemakmuran di bawah Union Jack. Bendera Union menyimbolkan sejarah Australia sebagai salah satu koloni Britania dan prinsip-prinsip dasar Federasi Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Norman Albanese adalah seorang politikus Australia yang sedang menjabat sebagai Perdana Menteri Australia yang ke-31. Sejak 2019, ia menjabat sebagai pemimpin Partai Buruh Australia. Ia juga menjadi anggota parlemen untuk divisi Chandler sejak 1996. Selanjutnya, yaitu lagu kebangsaan Australia, Advance Australia Fair, atau dalam bahasa Indonesia, Majulah Australia Jaya, adalah lagu kebangsaan Australia yang diciptakan oleh komposer Australia, kelahiran Skotlandia, Peter Dobbs McCormick, dan pertama kali diperdengarkan pada tahun 1878, dan dinyanyikan hanya sebagai lagu patriotik. Lagu tersebut menggantikan lagu God Save the Queen sebagai lagu kebangsaan pada tahun 1984, setelah dilakukan jejak pendapat untuk memilih lagu kebangsaan yang diselenggarakan pada tahun 1977. Pada 1 Januari 2021, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan pengubahan lirik dalam lagu itu. Lagu kebangsaan tersebut tak lagi menyebutkan Australia sebagai yang muda dan bebas. Dalam upaya mengenang sejarah panjang penduduk asli yang tinggal di sana, Morrison mengatakan dia berharap perubahan pada lagu kebangsaan tersebut akan menciptakan semangat persatuan. Queensland adalah negara bagian terbesar kedua di Australia setelah Australia Barat. Queensland menempati wilayah di daerah timur laut di benua Australia. Negara bagian ini berbatasan langsung dengan teritorial utara di bagian barat, Australia Selatan di bagian barat daya, dan New South Wales di bagian selatan. Di bagian timur, Queensland berbatasan dengan Laut Coral dan Samudra Pasifik, dan di bagian utaranya berbatasan langsung dengan Papua melalui Selat Torres. Negara bagian ini memiliki luas wilayah daratan sekitar 1,7 juta kilometer persegi. Queensland beribu kota di kota Brisbane. Kota Brisbane merupakan ibu kota sekaligus kota terpadat di wilayah negara bagian Queensland dan merupakan kota dengan penduduk terpadat ketiga di wilayah Australia. Berdasarkan data sensus tahun 2016, kota ini memiliki penduduk sekitar 1,1 juta jiwa di pusat kota. Kota ini terletak di wilayah hilir Sungai Brisbane yang merupakan sungai terpanjang di wilayah negara bagian Queensland. Brisbane sendiri adalah salah satu kota tertua di wilayah Australia yang didirikan di wilayah tanah tradisional milik suku Aborigin Turrbal. Berdasarkan tradisi suku Turrbal, wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Brisbane dahulu disebut dengan nama Meanjin atau Mianjin. Sementara itu, nama Brisbane sendiri diperoleh dari nama gubernur negara bagian New South Wales pada masa awal pendirian kota ini, yaitu Gubernur Sir Thomas McDougall Brisbane. Sistem pemerintahan Queensland. Queensland merupakan salah satu negara bagian di dalam pemerintahan persemakmuran Australia. Oleh karena itu, kepala negara dijabat oleh Raja atau Ratu Inggris, serta kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Queensland sendiri merupakan sebuah pemerintahan daerah berupa negara bagian, yang kepala pemerintahannya dijabat oleh Premier. Queensland memiliki Dewan Rakyat, yaitu Dewan Legislatif di tingkat negara bagian, dan beberapa dewan pengadilan seperti Mahkamah Agung, pengadilan tingkat distrik, dan pengadilan magistrate.
Australia tidak memiliki undang-undang khusus terkait pemerintahan lokal, sehingga setiap negara bagian bertanggung jawab untuk menciptakan undang-undang berdasarkan pemerintahannya sendiri, untuk fungsi pengawasan, pendanaan, dan fungsi-fungsi sebagainya. Struktur masyarakat Queensland. Luasnya wilayah Queensland berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Queensland. Selain itu, populasi penduduk di Queensland dapat dikatakan cukup banyak. Menurut data sensus tahun 2016, penduduk Queensland berjumlah 4,8 juta jiwa atau sekitar 20% dari populasi Australia. Penduduk Queensland tersusun atas penduduk lokal ataupun asli dan penduduk imigran yang berasal dari luar negara seperti Inggris, New Zealand, Chinese, dan lainnya. Hampir sebagian besar penduduk Queensland berbicara dalam bahasa Inggris. Terdapat pula bahasa lain seperti Mandarin, Vietnam, Kanton, Spanyol, Italia, bahkan bahasa Indonesia. Di bidang agama, hampir sebagian besar penduduk mengaku tidak beragama atau ateis. Namun ada pula penduduk yang beragama Katolik dan Anglikan. Mata pencaharian Queensland. Queensland di tahun 2019 memiliki pendapatan bersih atau PDB sebesar 357 miliar US dollar. Pendapatan ini menjadikan Queensland sebagai negara bagian ketiga dengan pendapatan terbesar di Australia setelah negara bagian New South Wales dan Victoria. Ekonomi masyarakat Queensland sendiri ditopang dari sektor pertanian seperti pisang, nanas, kacang-kacangan, beragam buah, sayuran-sayuran tropikal, tanaman biji-bijian, dan wine atau anggur. Lalu ada sektor peternakan seperti sapi dan domba, dan sektor pariwisata, serta beberapa sektor-sektor berat seperti konstruksi dan pertambangan berupa gas alam cair, minyak bumi, dan batu bara serta bioksit. Komposisi jumlah penduduk Queensland dari negara bagian Australia Selatan. Queensland memiliki salah satu proporsi terendah orang yang lahir di luar negeri. Kira-kira seperenam dari populasi di awal abad ke-21, imigran awal pasca Perang Dunia II lebih tertarik ke kota-kota selatan yang lebih besar, terutama di mana pekerjaan manufaktur berkembang pesat, terutama sejak tahun 1970. Bagaimanapun populasi Queensland tumbuh dengan cepat, terutama di bawah dorongan migrasi antar negara bagian, tetapi juga dengan kontribusi luar negeri, terutama dari Vietnam dan Selandia Baru. Komunitas Vietnam terkonsentrasi di Brisbane, menonjol dalam industri retail makanan dan profesional. Warga Selandia Baru telah berkumpul di selatan Brisbane, di Logan, dan di wilayah Gold Coast, yang keduanya telah berjuang dengan tingkat pengangguran yang tinggi di beberapa daerah. Sekitar 3% orang Queensland menggambarkan diri mereka sebagai keduanya orang Aborigin atau orang Kepulauan Selat Torres. Mayoritas dari orang-orang ini tinggal di kota besar dan kecil, seringkali sebagai kelas bawah, berjuang untuk mempertahankan identitas budaya dan kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagian besar sisanya tinggal di komunitas terpencil di ujung utara, di mana secara lokal mereka masih menjadi mayoritas. Ibu kota Australia Selatan adalah Adelaide. Adelaide adalah ibu kota dan kota terbesar di negara bagian South Australia. Adelaide adalah sebuah kota pesisir dan di Samudra Selatan. Penduduknya berjumlah 1.500.000 jiwa dan luas wilayah metropolitan Adelaide adalah 870 km persegi. Sistem pemerintahan Australia Selatan. Australia Selatan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah di mana negara yang menganut sistem pemerintahan ini mempunyai badan pemerintah pusat seperti parlemen. Dalam sistem ini, raja atau ratu masih berperan sebagai pemimpin negara, namun mereka tidak bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Struktur masyarakat Australia Selatan. Penduduk Adelaide dikenal sebagai orang Adelaide. Pada tahun 2020 ia memiliki populasi metropolitan atau termasuk pinggiran kota lebih dari 1.376.000, menjadikannya kota terbesar kelima di Australia. Sekitar 77% penduduk Australia Selatan adalah penduduk wilayah metropolitan Adelaide, menjadikan Australia Selatan salah satu negara bagian yang paling terpusat. Pada sensus 2021, 1,7% populasi Adelaide diidentifikasikan sebagai pribumi Aborigin Australia dan Torres Strait Islander. Mata pencaharian masyarakat di Australia Selatan. Sekitar seperenam atau 17,1% dari populasi memiliki kualifikasi universitas.
Jumlah penduduk Adelaide dengan kualifikasi kejuruan seperti pedagang turun dari 62,1% angkatan kerja pada sensus 1991 menjadi 52,4% pada sensus 2001. Sektor pekerjaan terbesar di Australia Selatan adalah perawatan kesehatan dan bantuan sosial, melampaui manufaktur di SA sebagai pemberi kerja terbesar sejak 2006 sampai 2007. Pada 2009 sampai 2010, manufaktur di SA memiliki pekerjaan tahunan rata-rata 83.700 orang. Dibandingkan dengan 103.300 untuk perawatan kesehatan dan bantuan sosial. Perawatan kesehatan dan bantuan sosial mewakili hampir 13% dari rata-rata pekerjaan tahunan negara bagian. Wilayah anggur Adelaide Hills adalah kawasan ekonomi yang ikonik dan layak bagi negara bagian dan negara dalam hal produksi dan penjualan anggur. Komposisi populasi di Australia Selatan. Seperti halnya negara bagian dan teritori Australia lainnya, komposisi etnis penduduk Australia Selatan telah banyak berubah sejak Perang Dunia II. Sebelum perang, sebagian besar orang di negara bagian itu menelusuri nenek moyang mereka ke Inggris. Negara telah menjadi masyarakat multikultural yang lebih beragam. Pada awal abad ke-21, sekitar 1/5 orang Australia Selatan lahir di luar negeri. Laju pertumbuhan penduduk negara bagian ini telah melampaui Australia secara keseluruhan hanya dalam 2 periode. Yang pertama dari tahun 1861 hingga 1881 adalah era ekspansi pertanian gandum yang cepat dan pengembangan tambang tembaga. Yang kedua dari tahun 1947 hingga 1966 adalah masa ketika manufaktur tumbuh pesat dan dikaitkan dengan program Eropa migrasi dipupuk oleh pemerintah federal dan negara bagian.